Apa kabar kita hari ini? Semoga hari ini tetap menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan damai sejahtera, karena roh Tuhan senantiasa dicurahkan bagi kita sekalian yang setia dan percaya kepadanya. Marilah kita merenungi akan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan pada saat ini, Selasa 15 Juni 2021, dalam siaran Tabura Injil kelas Siapen Selatan, tersedia bagi kita di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh mempertemukan kami dalam pertemuan siaran Tabura Injil kelas Siapen Selatan. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang sebentar akan kami baca, renungkan dan dengarkan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, sebab kami siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dan perenungan kita pada saat ini saya akan membacakan bagi kita pada ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tema yang akan menuntun kita dalam perenungan kita pada saat ini ialah keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, Tabura Injil yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Keinginan daging memang indah dan nikmat, sehingga manusia lebih cenderung untuk mengikutinya. Namun, keinginan roh jauh lebih indah dan jauh lebih nikmat bagi mereka yang percaya. Karena dalam roh ada damai sejahtera yang diberikan. Dalam Amsal 30 ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, Silinta mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dalam ungkapan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa hal hidup dalam kedagingan. Orang yang tinggal dalam daging tidak pernah berkata cukup, tetapi akan terus berkata terus untuk dinikmati. Dan itulah yang tertulis atau yang bisa dikatakan roh materialisme. Roh materialisme ini menganggap materi adalah di atas segala-galanya. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang yang dipimpin oleh kedagingan akan memikirkan bagaimana untuk terus dan mencari, dan hatinya terus melekat pada rasa ketidakpuasan. Dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-20, di sana juga menyebutkan bahwa keinginan daging ialah percabulan hawa nafsu, iri hati, dendam, dengki, dan lain sebagainya. Keinginan daging itu jika ada dalam hidup manusia, maka dia akan percaya kepada berhala, dia akan percaya kepada patung, dia akan percaya kepada dewa yang akan memberikan dia kebahagiaan, tetapi hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Keinginan daging itu juga akan menuntun setiap umat yang percaya kepada berhala, tahyul, tuyul. Contoh, kalau seandainya dia ingin mendapat uang yang banyak, dia memakai tuyul untuk melipat gandakan uang, mencuri untuk memuaskan keinginannya. Dan ketika keinginan daging itu telah ada dalam hatinya, akan menuntun dia untuk mementingkan kepentingan dirinya sendiri, egois, sombong, dan lain sebagainya. Keinginan daging juga terlihat
ketika manusia itu dipimpin oleh dagingnya, dia akan tidak mampu untuk menguasai dirinya, tidak mampu untuk menjaga dirinya, akan nampak dalam kehidupannya merusak tubuh yang adalah bait Allah. Keinginannya itu akan menuntun dia untuk merusak tubuhnya. Seperti contoh, banyak orang yang mencoret tubuhnya, dengan kata lain tato. Dia merusak tubuhnya dengan meminum anggur, merokok, narkoba, dan lain sebagainya. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hal kedagingan ini juga akan nampak dalam sifat manusia yang ingin sama seperti Allah. Kita melihat dalam cerita Menara Babel, umat pada saat itu memfokuskan pemikiran mereka. Ketika mereka membuat menara sampai ke tinggi langit, tujuan utama mereka adalah ingin sama seperti Allah. Dan inilah adalah sifat manusia yang ingin disembah. Kultus pribadinya lebih meningkat, ingin dipuji gila hormat, tidak merasa bahwa di atasnya ada kuasa Allah yang lebih tinggi daripadanya. Saudara pemirsa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang yang hidup mengikuti keinginan daging, dia akan berfokus pada keinginan diri sendiri. Dia akan egois, dia akan sombong, lebih mementingkan kepentingan diri daripada kepentingan banyak orang. Memusatkan dirinya untuk memuliakan dirinya dan bukan memuliakan nama Tuhan. Saudara pemirsa, ingat, di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-21, dipertegaskan bagi mereka yang mempraktikkan keinginan daging dalam kehidupannya, mereka ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita pada hari ini, di mana Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa ketika manusia itu diliputi oleh keinginan daging, dia akan dituntun oleh maut, dia tidak akan masuk surga, dia akan menikmati kematian untuk selama-lamanya. Dan lebih lagi dari itu, dia tidak menduduki kerajaan Allah yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi Rasul Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini mengajak seluruh umat Tuhan, bahkan kita sekalian pada saat ini. Dia mengajak kita untuk mengisi kehidupan kita dengan segala keinginan roh. Kenapa hidup kita harus dipimpin oleh roh? Kenapa hidup kita ini harus diisi oleh roh? Jawabannya adalah karena roh Allah itu adalah kekuatan. Kita melihat dalam cerita Daniel. Dalam Daniel 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Ketika itu Daniel ada di istana Babel. Raja memerintahkan kepada pengawal istana untuk mengumpulkan seluruh pemuda, sehingga mereka bisa dibina, dibekali. Raja memerintahkan kepada pengawal istana, pemuda-pemuda ini harus diberi makan, diberi minum, bahkan disajikan alkohol. Tetapi Daniel dalam kekuatan Allah, roh yang bekerja dalam diri Daniel, dia melawan apa yang menjadi perintah raja. Dia mengatakan kepada pengawal istana itu, berikanlah kepada saya sayur, makanan yang sehat, air. Saya akan belajar firman Tuhan, saya akan dekat dengan Tuhan, itulah kekuatan saya. Dan Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, pengawal istana raja itu dengan kekuatan Roh Kudus, dia dirubah. Meskipun dalam ketakutan dia harus melawan perintah raja, tetapi karena kekuatan Allah merubah ketakutannya menjadi keberanian. Dia mengakui dan menyetujui apa yang menjadi keinginan Daniel. Alhasil Bapak Ibu Saudara pemirsa, Daniel semakin cerdas. Dia lebih cerdas dari 10 lebih kali lipat dari orang yang cerdas, orang yang berilmu, para jampi di dalam kerajaan itu. Hal ini mau menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara pemirsa, kekuatan Allah di dalam roh yang dipimpin dalam diri manusia akan membuat kita semakin berani,
melawan segala kesulitan meskipun ada berbagai macam pergumulan hidup, kesulitan hidup, cobaan hidup. Tetapi dengan Roh Allah itu akan memampukan kita untuk melewati segalanya dan akan menampilkan kemuliaan Tuhan dalam mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Lebih dari itu, dengan kekuatan Allah itu, Daniel lebih diberanikan Tuhan. Ketika ada kesulitan datang kepadanya, dia masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Dengan kekuatan dari Tuhan itu, tak sedikit pun tubuhnya terbakar oleh api itu. Daniel bersama dengan temannya selamat dan bahagia. Nah, saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang ditentukan bagi Rasul Paulus dalam penjelasan firman Tuhan ini. Dia ingin mengajak kita, membuka hati kita untuk mengisi hidup kita dipenuhi oleh keinginan Roh. Karena ketika kita memiliki keinginan Roh, kita memiliki kekuatan. Dan kekuatan itu akan merubah orang yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya lemah menjadi kuat, yang tadinya memperhitungkan untung dan rugi menjadi murah hati, yang tadinya merasa ketakutan tidak ada lagi takut dalam hidupnya. Dan karena kekuatan itu akan mendorong kita untuk dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Kekuatan Allah itulah yang akan mendorong kita hidup dalam damai sejahtera itu. Dan ketika damai sejahtera itu ada di hati kita, itulah yang akan mendorong kita, memotivasikan kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Hati kita tidak akan munafik, bibir kita tidak akan berkata tidak benar. Kita akan berlaku jujur karena Roh Allah itu memimpin kehidupan kita. Dan yang dimaksudkan Rasul Paulus, ketika kita dipimpin oleh keinginan Roh, kita akan hidup dan penuh damai sejahtera. Karena kita dipenuhi oleh kekuatan Allah sendiri. Oleh sebab itu, saudara pemirsa, bukalah hatimu. Terimalah Roh Allah berdiam dan bersemayam dalam hatimu. Karena ketika keinginan Roh itu ada dalam hati kita, kita diperintahkan untuk berbuat kasih, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Mata kita tidak akan pernah tertutup ketika melihat orang dalam kekurangan. Hati kita akan terus ada dalam berpengasihan, pengharapan, dan tetap ada dalam sukacita. Karena Roh Tuhan, kekuatan Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan kepada kita, dan biarlah firman Tuhan ini senantiasa memberikan terang dalam kehidupan kita untuk tetap hidup dalam keinginan Roh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu menuntun dan menyertai kehidupan kami. Karena kasih-Mu memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang besar. Kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan ini. Ajarkanlah kepada kami untuk hati kami ini bisa dipimpin dalam Roh. Karena Roh Allah itu adalah kekuatan yang dapat membawa kami hidup untuk melewati segala macam pencobaan, kesulitan hidup sekalipun. Jauhkanlah daripada kami segala kemunafikan, kedengkian, iri hati, kedagingan yang menguasai kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hadir, meliputi kami dengan segala kepenuhan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati siaran Tabura Injil Klasik Siapen Selatan ini Tuhan. Biarlah dapat menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi juga bagi setiap pendengar Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Tuhan menolong memampukan mereka melewati kehidupan ini, melewati aktivitas pekerjaan mereka, tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Pimpin mereka dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup dan kehidupan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa sembahyang kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Saudara pemirsa Tabura Injil Klasik Yapen Selatan, demikianlah bagian kebenaran firman Tuhan dalam siaran Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita sekalian melewati hidup dan kerja juang kita setiap saat. Shalom.